Sobat APP. Hari ini saya bikin umpan, semoga jadi referensi buat teman-teman semuanya. Untuk umpan ikan mas, saya namakan umpan kuning karena bahannya beberapa nanti jadinya juga jadi warna kuning. Jadi ini juga jadi referensi selain dari umpan putih. Untuk teman-teman yang hobi mancing ikan mas, galatama ikan mas, dan untuk yang suka dengan pelampung, galapung, ya semoga ini jadi referensi buat teman-teman sebagai umpan kuning alternatif bagi para angler yang lainnya untuk referensi umpan mancing. Baik, kita segera bikin aja untuk umpannya. Ditonton terus, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan ditonton sampai habis. Oke, kita lihat caranya untuk bikin umpan kuning. Halo Sobat APP, ini untuk bahan-bahannya untuk umpan kuning saya sudah siapkan. Ada beberapa yang dibutuhkan untuk bahan-bahan dari umpan kuning. Yang pertama jagung, ini ada 4 biji jagung, nanti kita parut atau kita blender supaya lebih halus. Udang, ini ada sekitar 10 biji udang, besarnya ya 1 jari lah, besarnya ada 10. Terus ini ada ikan tongkol nanti kita haluskan juga. Terus bahan yang lainnya vanili, keju, santan 2 bungkus, sama telur 2 biji, dan nggak lupa untuk daun pandan. Kita pakai ada 3 lembar daun pandan. Oke, simak terus video ini cara pembuatannya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, ditonton video ini sampai habis, cara pembuatannya hingga sampai selesai. Oke, yang pertama jagung kita serut. Jagungnya ini enggak saya parut, saya serut aja supaya lebih mudah nanti untuk di blender. Teman-teman bisa cari jagung manis, jangan yang terlalu matang, jangan terlalu masak jagungnya, atau sudah tua. Cari jagung yang masih setengah muda, jangan juga terlalu muda. Kita serut dulu jagungnya. Ini kenapa diserut? Karena untuk mempermudah pembuatannya, nanti kita blender. Jadi kalau diparut sama aja antara diparut sama di blender, hasilnya juga sama, cuma kalau di blender ini lebih halus. Kita bersihkan jagungnya dari rak, terus kita serut lagi. Jadi pemilihan jagung ini penting ya sobat, jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua jagungnya, jadi setengah-setengah lah. Jagung kita pakai 4 biji aja, karena jagungnya ini masih jagungnya kecil-kecil, jadi pakai 4 biji. Kalau jagungnya besar bisa pakai 3 atau pakai 2, terserah dari teman-teman. Sudah 4
Ini hasilnya cukup, nanti kita buat blender. Oke, sediain tempat kantong plastik buat sampah. Terus selanjutnya kita kupas udang. Untuk kepalanya kita buang, ekornya juga kita kupas. Ini udangnya 10 biji. Usahakan udangnya besar-besar, satu jarian gini ya. Jadi biar aroma amisnya juga keluar. Ini penggunaan udang sama ikan tongkol ini untuk menimbulkan rasa aroma amis dalam umpan kuningnya nanti. Jadi kalau ikan mas itu campuran antara wangi, amis, sama gurih, itu harus seimbang. Tapi semua itu selera, tergantung tempat, tergantung kolam. Jadi umpan ini hanya sebagai referensi, sebagai alternatif buat teman-teman yang bosan pakai umpan aci, sagu atau ongol-ongol atau umpan putih. Jadi bisa pakai umpan kuning. Oke, sudah udangnya kita kupas, kita tambahkan ikan tongkolnya. Kita bersihkan dulu ikan tongkolnya ini dari duri-durinya, tapi ikan tongkol ini jarang ada durinya. Kita pakai ikan tongkol ini sekitar kecil aja segini. Sebelumnya kita pakai ikan tongkolnya dikukus dulu ya, dikukus supaya masak. Oke, tinggal durinya kita buang. Oke, ini sudah. Udang sudah, jagung sudah, ikan tongkol sudah. Selanjutnya untuk telur. Oke, sobat, selanjutnya kita pecahkan dulu telurnya. Untuk telur yang kita gunakan ini hanya kuningnya saja, yang putihnya kita nggak pakai. Yang putihnya nanti kita gunain untuk umpan putih. Jadi pakai hanya kuningnya saja. Oke, kita masukkan jagungnya dalam blender. Kita masukkan semuanya jagungnya. Oke, sudah. Terus kita masukkan ikan tongkolnya. Kita suwir-suwir sobat ya. Setelah itu kita masukkan udangnya. Telur. Susu Denko 1 saset.
kita gunakan semua dengkulnya yang rasa vanili. Terus santan, santan ini untuk menimbulkan aroma gurih, kita pakai 2. Terus vanili bubuk, boleh pakai merek apapun juga, 1/4 sendok. Maksudnya jangan terlalu banyak-banyak. Oke, cukup segini aja sobat. Selanjutnya keju. Harusnya kejunya diparut, tapi untuk hemat waktu saya nggak parut. Saya akan potong kejunya ini kecil-kecil. Kita lepas dulu ya pembungkusnya, aluminium foilnya. Kita potong kecil-kecil. Setengah sentian. Potong dadu. Oke, kita masukkan semua kejunya. Oke sobat, semua bahannya sudah masuk. Sekarang tinggal kita blender. Oke sobat, ini semua sudah. Sekarang tinggal kita blender. Kita nyalakan blendernya dulu. Sampai halus. Kita blender semuanya satu, kita siapkan kantong plastik sebanyak 4 buah. Tujuannya kenapa sih ini saya bagi-bagi jadi 4 kantong plastik, supaya umpan ini nggak cepet bau, tidak cepat basi, jadi penggunaannya pun juga akan sedikit fresh. Oh ya sobat, penggunaan untuk umpan kuning ini tetap harus di waktu penggunaannya nanti dicampur dengan kroto. Oke, jadi kita bagi jadi 4. Nah, kita kira-kira sama. Oke, kita bagi dulu jadi 4 kantong plastik. Oke, kita bagi sobat jadi 4. Ya, tujuannya kita bagi ini supaya nanti pada saat kita pakai umpan ini enggak cepat basi. Jadi sesuai dengan kebutuhan, 1 kantong plastik ini biasanya cukup kita pakai untuk 2 jam. Ya, kalau ikannya cepat makannya, ikannya banyak, 1 kantong plastik ini bisa cukup hanya sekitar 1 jam. Oke,
sudah, kita ada kantong plastik. Setelah itu kita masukkan daun pandan. Kita pakai daun pandan kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm setiap kantong plastik ya. Kita beginikan dulu supaya aromanya muncul. Sudah, kalau sudah ini terus kita tutup rapat. Setelah itu kita kukus. Kita bungkus dulu kecil-kecil. Satu umpan gini kalau kita pakai cukup lah kalau untuk main 2 jam. Kalau ikannya lagi makan, satu umpan gini 1 jam habis sobat. Ya, tujuannya kenapa sih ini saya pisah-pisahkan, saya jadikan 4 kantong plastik supaya umpannya nggak cepat basi. Ini masih ada, kita pakai yang daun pandan mudanya, kita nggak pakai ya, sama yang ujungnya kita pakai yang tengah-tengah aja. Kita remas dulu daun pandannya supaya aromanya, wanginya timbul. Oke. Kita ikat, setelah itu kita kukus. Oke, jadi 4 kantong plastik umpan kita kukus sobat ya. Kita kukus, saya siapkan dulu kukusannya. Oke sobat, ini saya sudah siapkan kukusannya. Jadi kita akan kukus, kita tunggu api agak sedikit panas ya. Oke, sobat, kita masukkan dalam kukusan. Usahakan rata, semua dapat tempat kukusannya dengan baik. Setelah kita masukkan semuanya, jangan lupa untuk ditutup. Oke, kita tunggu antara 15 sampai 20 menit ya, sampai benar-benar masak. Ya sobat, ya sobat, kita coba lihat dulu sudah 15 menit apakah umpannya sudah masak atau belum. Kelihatannya ini sudah mulai masak ya, tunggu berapa menit lagi, sudah mulai masak. Oke, kalau sudah kita matikan aja kompornya. Oke, sudah sobat, setelah kita kukus kurang lebih 15 sampai 20 menit, umpannya sudah jadi. Ini umpannya masih panas, aromanya jagungnya keluar, aroma gurihnya keluar, aroma amisnya juga keluar. Jadi nanti kita dinginkan dulu, baru kita akan gunakan untuk umpan tersebut untuk mancing. Ya, kita lihat hasilnya pakai umpan kuning gimana. Penggunaan umpan kuning ini tetap sama, harus tetap pakai kroto. Jadi kita pakai untuk pelampungan atau mau pakai dasaran juga bisa. Bagi sobat-sobat yang nanti ini sudah nggak semua akan dipakai, jadi kalau sudah dingin bisa disimpan di lemari es. Jadi kapan akan dipakai bisa digunakan. Terus kalau mau pakai
usahakan kalau dari lemari es dikukus lagi biar agak sedikit hangat. Setelah hangat baru nanti dibawa ke empang, di kolam kita campur dengan kroto supaya pas untuk penggunaannya. Oke sobat, terima kasih telah menonton video ini cara membuat umpan kuning. Semoga umpan kuning ini jadi alternatif umpan yang baik saat kita mancing. Ikan mau makan, tangkapan juga hasilnya juga lumayan buat kita semuanya. Oke, terima kasih atas telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, jangan lupa juga untuk ditonton video ini sampai habis, karena jangan di skip, karena ini sampai selesai umpannya biar nanti pada saat teman-teman mau menggunakan umpan ini nggak salah. Oke, terima kasih. Selamat malam bagi sobat-sobat APP. Salam APP.